Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya telah membahas asas tujuan dan ruang lingkup perlindungan saksi dan korban. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk memahami materi hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Jika dahulu, sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pihak pidana, yaitu offender-oriented, kini berkembang menjadi sistem yang juga memperhatikan kepentingan korban atau victim-oriented. Dalam paradigma ini, saksi dan korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Melalui perkuliahan ini, kita akan menganalisis tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, viktimologi, dan praktek penegakan hukum di Indonesia. Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mampu mengidentifikasi hak-hak saksi dan korban yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, menganalisis implementasinya dalam sistem peradilan pidana, mengevaluasi hambatan dalam pemenuhan hak tersebut, serta memberikan argumentasi hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam praktek. Kemampuan analisis ini penting karena perlindungan hukum tidak cukup dipahami melalui hafalan norma, tetapi harus mampu dikaitkan dengan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan. Saksi dan korban merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keterangan saksi seringkali menjadi alat bukti utama, sedangkan korban merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat tindak pidana. Namun demikian, dalam praktek masih banyak saksi dan korban yang menghadapi berbagai hambatan seperti ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, stigma sosial, bahkan reviktimisasi selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi syarat penting bagi terciptanya proses peradilan yang adil, transparan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Hak-hak saksi dan korban memperoleh jaminan dari berbagai instrumen hukum nasional. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum, hak atas perlindungan diri, serta memperoleh rasa aman. Pengaturan lebih khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan korban kejahatan sebagai berbagian dari komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Saksi memiliki berbagai hak yang bertujuan menjamin kebebasan dan keamanan dalam memberikan keterangan. Hak tersebut antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan atas keamanan diri, keluarga, dan harta benda, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh penerjemah apabila diperlukan, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak memperoleh pendampingan, serta hak mendapatkan penggantian biaya transportasi maupun biaya hidup sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut diberikan agar saksi memberikan keterangan secara jujur, objektif, tanpa rasa takut terhadap ancaman dari pihak manapun. Korban memiliki hak yang lebih luas karena selain berperan sebagai pembuktian, korban juga mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Hak korban meliputi hak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan psikososial, pendampingan hukum, informasi mengenai perkembangan perkara, hak mengajukan restitusi, hak memperoleh kompensasi dalam kondisi tertentu, serta hak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Konsep ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak.
Dalam hukum perlindungan korban dikenal 3 bentuk pemulihan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban. Kedua, kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban membayar restitusi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, korban juga berhak memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial sebagai bagian dari upaya pemulihan secara menyeluruh. Perbedaan ketiga bentuk pemulihan ini penting dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Perlindungan hak saksi dan korban merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki 3 kewajiban utama, yaitu menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi, to fulfill, hak-hak warga negara. Artinya, negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak saksi dan korban. Harus mencegah pihak lain melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut, serta wajib menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Dengan demikian, perlindungan saksi dan korban bukan sekedar kebijakan administratif, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara. Meskipun hak-hak saksi dan korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi masih terdapat kendala, di antaranya rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak tersebut, keterbatasan akses terhadap pelayanan perlindungan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih adanya menyalahkan korban atau victim blaming dalam beberapa jenis tindak pidana. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan tidak semua saksi dan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal. Karena itu, diperlukan sinergi aparat penegak hukum, LPSK, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan hak-hak tersebut benar terpenuhi. Mari kita analisis sebuah ilustrasi kasus. Seorang korban kekerasan telah melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian. Selama proses penyidikan, identitas korban tersebar luas melalui media sosial sehingga korban mengalami psikologis dan memilih menghentikan proses hukum. Pertanyaan yang perlu dianalisis adalah, hak-hak apa saja yang telah dilanggar? Siapa saja yang bertanggung jawab memberikan perlindungan? Langkah hukum apa yang dapat ditempuh korban? Bagaimana seharusnya aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya reviktimisasi? Melalui analisis kasus seperti ini, mahasiswa mampu menghubungkan norma hukum dalam praktek penegakan hukum. Pemenuhan hak saksi dan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Kepolisian berperan memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan memastikan hak korban diperhatikan pada tahap penuntutan. Pengadilan menjamin proses berjalan adil serta menghormati hak-hak saksi dan korban. LPSK memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, dan fasilitas pemulihan. Sementara itu, pemerintah daerah, lembaga sosial, tenaga kesehatan, psikolog, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh. Kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan yang efektif. Pada pertemuan ini kita telah mempelajari bahwa saksi dan korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan keamanan, pendampingan hukum, akses terhadap informasi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, kompensasi,
dan berbentuk pemulihan lainnya. Pemulihan hak-hak tersebut tidak hanya bertujuan melindungi individu, tetapi juga mendukung efektivitas proses pembuktian dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum wajib menjadikan penghormatan terhadap hak asas, hak saksi dan korban sebagai bagian dari integrasi proses penegakan hukum. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas peran dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban, termasuk mekanisme pemberian perlindungan, bantuan restitusi, dan kompensasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Dengan materi tersebut, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan saksi dan korban. Saya telah melakukan penelitian yang telah diterbitkan di jurnal nasional terindeks Sinta 3 yang berjudul The Judge Paradigm in Deciding Criminal Cases of Sexual Violence from a Victimological Perspective, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, paradigma hakim dalam memutus kasus kekerasan seksual dari perspektif viktimologi. Dalam penelitian ini, saya telah menemukan bahwa hakim dalam memutus perkara nomor 72 tidak berdasarkan pada keterangan korban dalam persidangan, karena korban telah menyatakan terdakwa bukan pelaku kekerasan seksual, dan senada dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sehingga hakim dalam memutus perkara tidak memiliki perspektif korban dalam viktimologi, justru menjatuhkan hukuman terdakwa bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Dalam penelitian ini memberikan masukan agar hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada alat bukti dan memiliki perspektif korban. Demikian hasil penelitian saya. Sekian dari saya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.